Alhamdulillah, saya Bu. Tetap semangat belajarnya ya. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajarannya dapat kita pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat ya. Hari ini Ibu mau absen terlebih dahulu. Basmatul Asyikin Hadir Bu. Joan Alfarizi Hadir Bu. Ula Safitri Hadir Bu. Maidi Irfan Hadir Bu. Nadifa Inulillah Hadir Bu. Naila. Hadir Bu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang program linear. Adakah kalian yang tahu di sini apa itu pengertian dari program linear? Tadi Pak Bu tahu. Sendiri. Saya Bu. Ya, Ipan ayo. Program linear adalah cara untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linear. Oke, jadi inti dari program linear itu adalah pemecahan kasus program matematika ya dengan bahasa matematika. Oke, kalian sudah mengetahui pengertiannya? Baik, kita mengulang kembali mengenai materi perpindahan linear dua variabel. Bentuk umumnya ada 4. Oke, di sini kalian lihat bentuk umumnya terdiri dari 4 macam, di mana X dan Y itu adalah variabelnya. Kemudian A dan B itu adalah koefisien dan C adalah konstanta. AX plus BY kurang dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY lebih dari C, dan terakhir AX plus BY lebih dari sama dengan C. Selanjutnya, baik, manakah di antara 4 ini yang termasuk pertidasamaan linear dua variabel? Nah, kita lihat di sini ada 5x plus 2y lebih dari 7. Nah, ini sudah sama sesuai dengan bentuk umum, maka ini termasuk pertidasamaan linear dua variabel. Yang kedua, 4x min y kurang dari 9. Berarti ini sudah sesuai dengan bentuk umumnya. Berarti ini termasuk pertidasamaan linear dua variabel. Kemudian X lebih besar dari sama dengan 1. Nah, bagaimana dengan ini? Ini artinya dia itu Y-nya sama dengan 0. Maka dari itu Y-nya tidak ditulis. Berarti ini juga termasuk dengan ketidaksamaan linear. Begitu pula dengan yang nomor 4. Karena ini X-nya sama dengan 0, maka X tidak perlu ditulis. Berarti ini termasuk ketidaksamaan linear dua variabel. Sampai sini paham? Baik anak-anak, tadi kita sudah mengetahui dan mengulang kembali mengenai bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya kita mengulang kembali bagaimana cara menentukan daerah hasil penyelesaian pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Menentukan daerah hasil penyelesaian contohnya, tentukan daerah hasil penyelesaian dari 3x plus 2y lebih besar dari sama dengan 0. Tentukan daerah hasil penyelesaian dari 3x plus 2y lebih besar dari sama dengan 0. Kita harus menentukan dulu titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y-nya. Kita menggunakan tabel saja ya untuk mempermudahnya. Sini ada X, Y, sini 0, dan sini 0. Kalau misalnya X-nya 0, berarti kita fokus saja lihat ke sini. 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka Y-nya sama dengan 3. Kalau Y-nya yang 0, maka kita tutup Y-nya. Berarti 6 bagi 3 sama
Maka di sini 0,3 dan 2,0. Selesai. Selanjutnya kita buat grafiknya, di mana ini adalah X, ini adalah Y. Titik yang pertama adalah 0,3, berarti di sini. Titik yang kedua adalah 2,0. 2,0. Berarti di sini. Langsung saja kita tarik garisnya. Harus cepat ya. Sudah, grafiknya sudah dibuat. Tinggal masukkan saja X-nya, titiknya 0,3, kemudian 2,0. Selanjutnya kita akan menguji titiknya, menguji titik dengan uji titik 0,0. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian lihat di sini 3x plus 2y lebih besar dari sama dengan 6. Uji titik 0,0 berarti x-nya kita nolkan dan y-nya juga kita nolkan. Berarti 3 dikali 0 plus 2 kali 0 lebih besar dari sama dengan 6. Maka 3 kali 0 adalah 0, ditambah 2 kali 0 adalah 0, lebih besar dari 6. 0 plus 0 sama dengan 0, lebih besar dari sama dengan 6. Baik anak-anak, kita lihat. Benarkah pernyataan ini bahwa 0 lebih besar dari sama dengan 6? Oh tidak, ini salah. Berarti ini jawabannya adalah salah. Oleh karena itu, daerah hasil penyelesaiannya adalah menjauhi si 0. Ini kan 0 di sini. Berarti daerah penyelesaiannya adalah di kanan. Berarti inilah daerah penyelesaiannya. Ya. Ini daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kanan. Sampai sini paham? Nah, sebelum kita mempelajari model matematika ini, kita perlu tahu dulu apa manfaat dari program linear. Nah, tulis di sini ya. Manfaat program linear. Manfaat dari program linear itu adalah untuk Nah, manfaat program linear itu adalah untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimalkan keuntungan
dan meminimumkan biaya secara matematik. Secara matematik berarti tandanya ketika ada suatu masalah, kita ubah masalah tersebut dengan bahasa matematika. Nah, maka dari itu kita perlu belajar tentang model matematika. Nah, model matematika itu adalah suatu cara untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bentuk matematika. Nah, di sini ada komponen program linear. Ada dua komponennya, yaitu pertama itu adalah fungsi kendala, dan juga yang kedua itu adalah fungsi tujuan atau objektif. Nah, fungsi kendala ini yang biasa kita gunakan di sistem ketidaksamaan linear ya. Kalau fungsi tujuan atau objektif ini bisa kita gunakan pada z x, y biasa kita gunakan z f x, y atau ax plus by. Nah, model matematika itu bisa berbentuk bila persamaan atau persamaan atau bahkan fungsi yang mungkin sudah kalian pelajari di kelas 10. Suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 48 orang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg. Sedangkan untuk penumpang kelas ekonomi, bagasinya dibatasi 20 kg. Nah, pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 1440 kg. Jika banyaknya penumpang kelas utama dinyatakan dengan X dan banyaknya penumpang kelas ekonomi dinyatakan dengan Y, maka model matematika dari persoalan tersebut adalah bagaimana ya? Nah, di sini kita buat tabel saja untuk mempermudah ya, karena kita menerjemahkan masalah menjadi model matematika.
kita perlu tahu di sini ada banyaknya penumpang dan bagasi. KU itu artinya adalah kelas utama, KE adalah kelas ekonomi maksimum, kemudian ada model matematikanya. Nah, kita lihat di sini banyaknya penumpang kelas utama. Suatu pesawat mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 48 orang. Nah, tidak lebih ya. Di sini kita dapat memisalkan banyaknya penumpang tadi adalah X kelas utama, kemudian banyaknya penumpang dengan kelas ekonomi adalah Y. Kemudian maksimumnya dia adalah 48 ya. 48. Nah, di sini model matematikanya adalah kita balik lagi ke soal suatu pesawat mempunyai tempat duduk tidak lebih, berarti tidak boleh lebih dari 48 orang kan? Nah, kita tulis di sini X plus Y kurang dari sama dengan 48. Itu artinya kurang dari 48 boleh, sama pas dengan 48 boleh, yang tidak boleh adalah lebih. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah bagasi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg. Berarti di sini adalah 60. Kemudian kelas ekonomi bolehnya membawa berapa? 20 dan maksimumnya adalah maksimal kita boleh bawa berapa nih yang bagasi? Oh, 1440. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk model matematikanya seperti apa? Kita lihat. Kita kalikan ya. 60 dikali X sama dengan 60X plus 20 dikali Y sama dengan 20Y. Nah, di sini adalah membawa bagasi 1440. Itu artinya tidak lebih dari 1440 ya. Berarti kurang dari sama dengan 1440. Nah, ini belum selesai. Kita lihat di sini, banyak penumpang itu disimbolkan, dinyatakan dengan X dan Y. Sementara penumpang itu tidak boleh negatif hasilnya. Berarti kita tulis di sini adalah X plus model matematikanya X plus Y kurang dari 48, kemudian 60X plus 20Y kurang dari sama dengan 1440, kemudian X lebih besar dari sama dengan 0, kemudian Y harus lebih besar dari sama dengan 0. Beginilah model matematikanya dari persoalan tersebut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, selesai sudah pembahasan materi kita kali ini mengenai program linear, yaitu sistem kebersamaan linear dua variabel, kemudian penentukan daerah penyelesaian, kemudian model matematika ya. Selesai sudah perjumpaan kita kali ini. Materi selanjutnya akan dibahas minggu depan. Saya Saudari Pramesti, NPM 2017-13528, Pendidikan Matematika, mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar Matematika. Pamit undur diri. Jika ada salah mohon dimaafkan.